firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa pada pertengahan ibadah ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai Tuhan. Biarlah apa yang Hamba-Mu ini sampaikan Tuhan itu bukan isi pikiran Hamba-Mu Bapa, tetapi apa yang kami sampaikan ini merupakan isi hati firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini dapat memahami isi firman-Mu, dan kami dapat memahami Tuhan pikiran-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu ada roh yang tidak senang Tuhan, roh yang muncul di firman-Mu saat ini Bapa, kami ikat tolong patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom saudara semua. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, meskipun cuacanya hujan, itu tidak membuat kita malas ya untuk datang bersama-sama di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang pada hari ini saya beri tema khotbah saya pada hari ini, tinggal tenang di dalam Yesus. Nah, biasanya anak-anak muda ini masalahnya overthinking ya, overthinking berlebihan. Lagi kalau udah tengah malam, pasti pikirannya berkelana ke sana kemari. Ada yang mikirkan mungkin yang punya pacar ya, gaulin pacarnya, atau yang lagi sekolah nih mikirin ujian, masalah sekolah ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita pikirkan secara berlebihan itu bikin kita itu gak tenang. Nah, sebenarnya apa sih kata Tuhan itu tentang overthinking itu sendiri dan bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, di sini saya ajak saudara semua untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Di sini judul firman Tuhannya adalah ajakan juru selamat. Kita mulai dari ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara, di sini sesuai dengan temanya ya tadi di judul firman Tuhannya itu di atas ajakan juru selamat. Jadi di ayat 28 ini Tuhan mengajak saudara. Ada ajakan untuk datang kepada Tuhan. Di sini kata, marilah kepadaku. Ku di sini mengarah kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kita diajak nih untuk datang sama Tuhan. Kenapa sih kok kita disuruh datang sama Tuhan? Terus kok yang diajak cuma yang letih lesu dan berbeban berat aja? Lalu orang yang merasa tenang atau merasa sehat, merasa mampu gimana? Diajak nggak sih mereka? Nah, di sini saya menjelaskan ya saudara. Yang pertama, kenapa sih Tuhan itu hanya berkata dan hanya mengajak di sini ya untuk orang yang merasa letih lesu, merasa yang berbeban berat. Nah, kenapa sih Tuhan kok nggak ngajak orang yang anteng gitu ya, yang aman, tidak merasa banyak persoalan, tidak merasa overthinking berlebihan? Kenapa sih kok Tuhan nggak ngajak mereka? Sebenarnya saudara, bukan Tuhan tidak mengajak, bahkan bukan juga Tuhan tidak memanggil mereka. Tetapi gini ya saudara, misalnya nih posisi saudara itu misalnya ya, kan ini banyak anak sekolah nih, lagi ujian nih, ada ujian, terus saudara gak belajar, pasti panik kan? Aduh, kayak apa nih gak belajar? Bisa kan nih kira-kira bisa remedi nih aku? Pasti dalam hati saudara sadar gak sadar pasti saudara bilang gini, Tuhan tolong aku Tuhan supaya nilaiku bagus, nanti aku dimana mama kalau misalnya nilaiku jelek. Ada gak ngomong kayak gitu di dalam hatinya? Pasti ada kan? Tapi kalau kalian belajar, udah kata nih, udah menguasai semua materinya,
ujian, aku udah belajar tadi malam, tapi aku minta sama Tuhan supaya Kau menyertai aku, tetap nilaiku bagus. Ada nggak kira-kira saudara berdoa kayak gitu dalam hati? Pasti jarang, bahkan bisa lupa kan. Nah, itulah alasan saudara, ini ilustrasinya ya, kenapa Tuhan itu ngajak atau berkata sama orang-orang yang mati lesu. Karena orang-orang yang seperti inilah yang perlu pertolongan. Orang-orang seperti inilah yang mendengar suara Tuhan ketika Tuhan memanggil. Beda kalau misalnya kondisinya kita banyak uang, badan kita sehat, perlu nggak kita sama Tuhan kira-kira? Kalau dalam posisi sekarang ini nih, kita sehat, nggak merasa sakit, terus kita punya harta melimpah, bisa-bisa kita lupa ibadah saudara. Bisa-bisa kita asik nongkrong aja di luar sana. Apalagi anak-anak muda kan suka nongkrong kan. Nah, tapi kalau misalnya dalam posisi kita yang misalnya kita lagi sakit, pikiran kita apalagi kalau misalnya ada yang merasa depresi, kita pasti mencari ketenangan, mencari damai sejahtera. Tapi kita bingung nih mau kemana. Mungkin ya kalau kita ketemu sama teman-teman kita, ya kita kumpul gini, ya kita happy, ya enggak? Ngumpul, ketawa-tawa, bercanda. Tapi setelah itu sampai di rumah, kalau udah kita sendiri, pasti kita bergulat lagi dengan pikiran, kok hidupku gini-gini aja ya Tuhan. Kok kayaknya apa yang kau alami kok berat sekali. Kenapa sih kok orang-orang tuh kelihatan happy-happy aja, kok aku kayak gini. Kita cari itu saudara. Nah jadi orang-orang yang merasa letih lesu, merasa beban berat, merasa putus asa, justru orang-orang seperti inilah yang cepat menanggapi suara Tuhan dibandingkan orang yang merasa aman. Sebab orang yang merasa aman, orang yang merasa tenang, itu cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri dibandingkan mengandalkan Tuhan saudara. Nah, yang saya jelaskan lagi, kenapa sih kok Tuhan tuh ngajak kita datang sama Tuhan? Kenapa kita disuruh datang kepada kita yang merasa punya beban yang berat, merasa putus asa? Nah, di sini kita baca ya di ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Tuhan di sini bilang ya, pikulah kuk. Ada yang tahu kuk itu apa? Nah, di sini saya jelaskan ya, kuk itu adalah palang kayu yang menghubungkan dua binatang penarik untuk menarik beban berat. Misalnya tuh kayak misalnya orang banyak sawah ya, itu kan ada sapi tuh, ada dua. Itu kan di kepalanya kayak ada dipasang kayu gitu kan. Nah itu namanya kuk. Itu digunakan oleh peternaknya untuk mengarahkan lebunya supaya bisa mengikuti arahan peternak itu. Kayak misalnya sawah itu kan pasti kayak mundur-mundur arahnya gitu ya. Itu kan harus diarahkan, kalau nanti sembarangan lebunya bisa kabur saudara. Jadi kalau di Alkitab ya saudara, kuk itu punya makna tersendiri. Kuk itu adalah makna penundukan diri. Jadi seorang peternak itu menggunakan kuk untuk mengarahkan dan mengendalikan hewan. Sama seperti Tuhan saudara, sama kita. Jadi Tuhan minta kita memikul kuk yang Tuhan pasang. Supaya apa saudara? Supaya kita ini bisa diarahkan. Apalagi anak-anak muda itu cenderung suka coba-coba, ya. Jadi mau nggak mau itu efeknya nanti baik atau buruk semuanya dicoba. Nah, kalau kita datang sama Tuhan, kita tahu firman Tuhan yang di dalam hati kita yang sering kita dengar nih setiap hari Minggu atau hari Sabtu, itu berbicara dalam hati kita. Misalnya nih, apalagi kalau anak laki-laki, misalnya ya, itu kan banyak tuh teman-teman yang ngajakin merokok gitu. Nah sebenarnya merokok di dalam Alkitab dilarang enggak sih? Kan nggak ada ayat itu di dalam Alkitab. Memang secara frontal nggak ada ayat yang di dalam Alkitab dilarang merokok. Tetapi ada ayat firman Tuhan yang berbicara bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, dan kita harus menjaga tubuh kita itu sendiri saudara. Kan kalau kita merokok, tubuh kita jadi rusak. Nah itu berbicara dalam hati kita. Misalnya nih ya, Samuel diajak temannya merokok, ayo kita merokok, nggak keren kalau merokok gitu kan. Nah El karena dia sering ke gereja, sering mendengar firman, dalam hatinya ngomong, El nggak boleh, ingat firman Tuhan, kamu nggak boleh merokok, tubuh kamu itu bait Tuhan, bait Allah, kamu nggak boleh menggunakan badanmu itu sembarangan. Memang badan kita ini
Tapi kan kita sudah ditebus darah Yesus, jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi, milik Tuhan ya saudara. Nah, jadi Tuhan itu mau mengarahkan kita, mau menuntun jalan hidup kita itu menuju air yang tenang, menuju rumput yang hijau. Supaya apa saudara? Supaya jiwa kita ini tidak haus, tidak lapar. Kalau jiwa kita haus, jiwa kita lapar, kira-kira tenang gak? Gak usah di jiwa kita ya. Kayak kita di sini nih, tubuh fisik kita nih. Kalau saudara kelaparan atau haus, kira-kira saudara tuh tenang gak? Pasti gelisah kan? Misalnya itu lagi ibadah, kelaparan, aduh kapan ya selesainya orang khotbah nih, udah lapar, perut udah bunyi, gak tenang, pasti gak fokus dengan firman Tuhan ya saudara. Jadi Tuhan itu mau mengarahkan kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang, supaya jiwa kita, roh kita itu makan dan minum dan punya kekuatan, sehingga kita merasa tenang saudara. Jadi Tuhan itu juga mau kita mengikuti dan memahami jalan pikiran Tuhan, sehingga rencana Tuhan itu dapat terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya itu apa sih rencana Tuhan di dalam hidup kita saudara? Untuk apa sih hari ini kita datang duduk mendengarkan firman Tuhan? Nah, langkah hidup kita ini diatur oleh Tuhan ya saudara. Kita itu nggak bisa semena-mena dengan jalan hidup kita sendiri. Sebab ada lagunya ya, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kalau kita mengarahkan langkah kita sendiri saudara, ujung-ujungnya kebinasaan kalau nggak di dalam Tuhan. Pasti kan banyak masalah ya saudara. Memang kita di dalam Tuhan ada masalah, tetapi kalau di luar Tuhan saudara ada masalah, saudara nggak punya cara mengatasinya. Ujung-ujungnya apa saudara? Saudara dengan berita dan diri, self harm, ya depresi. Ujung-ujungnya datang ke psikolog. Kalau dengan Tuhan, kira-kira kita sampai nggak ke tahap itu? Enggak kan saudara? Karena apa? Karena Tuhan itu damai sejahtera saudara. Dekat dengan Tuhan itu membawa ketenangan. Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti apa saudara? Hanya dekat Allah saja, cuma Tuhan, cuma sama Tuhan aja kita tenang. Kalau di luar Tuhan, ya saudara bisa rasa sendiri ya. Saudara bisa lihat teman-teman saudara di luar Tuhan seperti apa ya. Nah, kemudian kenapa harus datang kepada Tuhan? Yang pertama, di sini Tuhan mengatakan karena Tuhan itu lemah lembut. Kira-kira kalau saudara punya masalah datang sama Tuhan, Tuhan marah gak sih? Masa iya Tuhan mukul kita? Enggak. Tuhan itu lemah lembut. Tuhan itu mengerti saudara kesusahan kita semua di sini. Tuhan tuh mengerti, misalnya ada beberapa dari saudara yang khawatir akan masa depan, pekerjaan, misalnya soal pekerjaan, soal pendidikan, masa depan saudara gimana ke depannya, langkah hidup saudara gimana ke depannya, kira-kira jalan hidup ke depan itu seperti apa ya nanti. Itu pasti terpikir dan bikin overthinking ya saudara. Dan itu bikin gelisah, gak tenang. Apalagi kalau kita jarang berdoa, kita jarang dekat dengan Tuhan, kita jarang baca firman Tuhan, itu gak ada penyelesaiannya saudara. Itu tuh terus menerus seperti dimasukkan ke dalam pikiran, sehingga tuh kita tuh bisa merasa depresi, kita bisa merasa kita tuh gak layak, kita tuh merasa gak berharga hidup ini. Nah, tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan itu memberikan pengertian saudara, bahwa hidup kita itu berharga, bahwa kita ini bernilai di mata Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan itu rendah hati saudara. Saudara tahu posisi Tuhan Yesus itu, dia posisinya sebagai Tuhan, tapi dia rela mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita manusia. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan kita manusia. Kita ini orang berdosa saudara. Saya bahkan saudara semua itu gak ada yang pernah tidak melakukan dosa. Semuanya pernah melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi apakah itu mengurangi nilai kita di mata Tuhan? Apakah itu membuat kita menjadi tidak berharga di hadapan Tuhan? Justru enggak saudara. Justru karena Tuhan itu mengasihi kita, makanya Tuhan bawa kita semua ke sini. Tuhan tuh mau berkata bahwa Tuhan tuh mengasihi kita semua. Tidak peduli bagaimana masa lalu saudara, tidak peduli bagaimana masa lalu saya, tidak peduli bagaimana kesalahan kita semua di masa lalu, kita itu berharga di mata Tuhan. Dan dosa kita itu sudah ditebus di atas kayu salib. Dan Tuhan yang memenangkan kita atas dosa-dosa kita. Nah, kemudian yang ketiga, jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ini dia poinnya saudara. Kenapa kita harus datang sama Tuhan? Karena
jiwa kita ini mendapat ketenangan, saudara. Nah, kok bisa jiwa kita mendapat ketenangan? Kok bisa datang sama Tuhan bisa kita tenang? Nah, kita buka ya saudara Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, di sini dikatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yesus tinggalkan bagi kita. Damai sejahtera itu juga diberikan kepada kita. Dan apa yang Tuhan berikan itu gak sama seperti yang dunia berikan. Karena apa saudara? Damai sejahtera yang Tuhan kasih ke kita itu kekal. Kalau dunia sifatnya sementara, tapi kalau sama Tuhan itu sifatnya kekal. Kalau kita datang sama dunia, memang kita merasa ya senang, happy, ketawa-tawa, cekik-cekik sama teman-teman kan. Tapi kalau sudah itu semua selesai ya sudah, sebatas di situ aja. Tapi kalau dengan Tuhan, mau kita lagi sendiri, mau kita lagi menghadapi masalah bagaimanapun, kita tetap kuat. Karena apa? Kita pegang tangan Tuhan. Kita tahu kalau kita tuh gak sendiri. Tetapi apa? Tetapi kita berjalan sama-sama sama Tuhan. Nah, di dalam Tuhan itu juga ada keselamatan dan ada pengharapan. Jadi sekalipun kita tuh merasa, aduh Tuhan ini gak mampu aku, masalahnya terlalu berat, aku gak sanggup lagi Tuhan. Tetapi apa? Tuhan berkata tangan Tuhan memegang tangan kita, tangan kanan Tuhan memegang tangan kita. Jadi sekalipun kita tuh merasa jatuh sejatuh-jatuhnya kita, tetapi secara gak sadar saudara, Tuhan itu sebenarnya pegang tangan kita. Ada ya saudara kesaksian, kalau nggak salah Martin Luther saya baca tuh ya. Jadi di saat dia sendiri, dia tuh dapat penglihatan ya saudara, penglihatan kayak pasir di pantai gitu. Langkah kakinya tuh ada satu pasang tapak kaki. Jadi dia ngomong sama Tuhan, lihat Tuhan, di saat aku lagi susah, di saat aku nggak punya apa-apa dan aku merasa terpuruk, aku berjalan sendiri. Katanya Martin itu aku berjalan sendiri. Dia tapak kakinya cuma ada satu pasang tapak kaki. Tapi apa kata Tuhan saudara? Tuhan bilang, itu bukan tapak kaki dia, tapi itu tapak kaki Tuhan. Kok bisa? Justru saudara, waktu kita merasa terpuruk dan merasa lemah, disitulah Tuhan menggendong. Jadi posisinya itu kita nggak sendiri. Kita nggak digandeng lagi sama Tuhan, tapi kita digendong. Itu saking kita nggak kuat dan putus asanya. Jadi kenapa kita tuh merasa tenang sama Tuhan? Ya karena itu saudara, Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Sebab ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mendapat tenang itu lagi saudara? Yang pertama, pasti kita datang sama Tuhan. Sebab di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera saudara. Kita buka sama-sama di kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17, saya bacakan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kebenaran itu apa sih saudara? Kebenaran itu adalah firman. Firman itu apa? Firman itu adalah Yesus sendiri saudara. Jadi di mana ada Yesus, di mana ada kebenaran, di mana ada firman, di situ tumbuh damai sejahtera. Karena Tuhan bilang apa saudara? Tuhan itu jalan, Tuhan itu kebenaran, Tuhan itu hidup. Gak mungkin kan kita hidup kalau kita merasa putus asa, pasti cepet-cepet pengen gitu kan, pengen udah mau akhirin aja gitu. Kayak masa depan tuh kayak gak ada artinya gitu saudara. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, kita dapat ketenangan, kita dapat ketentraman, itu bukan untuk 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 3 tahun, 100 tahun enggak, tapi untuk selama-lamanya. Jadi bukan untuk sementara saja saudara. Dan bagaimana cara kita untuk datang sama Tuhan? Kan kita baru bicara nih, kita harus datang sama Tuhan supaya kita dapat tenang. Terus gimana caranya supaya kita itu dapat ketenangan itu? Maksudnya gimana kita bisa datang sama Tuhan itu sendiri? Caranya gimana sih? Sebenarnya kita ini udah datang belum sih sama Tuhan? Nah
Nah, di sini saya mencatat 3 hal ya saudara, bagaimana kita datang sama Tuhan. Yang pertama adalah kita harus merendahkan diri. Ada lagunya ya saudara, jika datang pada Yesus, rendahkanlah hatimu. Kalau orang masih mengandalkan kekuatannya sendiri, sombong, gak akan mau datang sama Tuhan. Apalagi posisinya, misalnya dia punya kedudukan, punya jabatan, punya uang yang melimpah. Kira-kira dia perlu Tuhan gak? Mesti dia merasa, duitku masih banyak, jabatanku tinggi, aku sakit, ada uang, tinggal ke dokter. Mesti gitu saudara. Tapi kalau misalnya nih, posisinya kita gak punya apa-apa, pasti kita datang sama Tuhan tuh dengan merendahkan diri kan. Tuhan, aku ini gak punya apa-apa Tuhan, yang aku punya ini cuma hidupku aja. Aku gak bisa memberi berupa harta, benda. Apa yang bisa aku beri? Aku cuma bisa beri hidupku Tuhan. Misalnya nih saya sakit, saya mau kesembuhan Tuhan, saya gak minta yang lain. Kita tahu ya saudara bahwa kita ini debu dan tanah. Badan kita ini bukan terbuat dari besi saudara. Kalau misalnya tanding sama aspal aja ini udah lecet, hilang tuh glowingan semuanya ya. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, kita harus merendahkan diri. Saudara tahu Roh Kudus itu dilambangkan dengan air. Kenapa saudara? Karena apa? Dia mengisi tempat dari yang paling rendah dulu, baru dia mengisi yang paling tinggi. Begitu juga dengan kita di sini saudara. Kalau kita mau diperlukan dengan Roh Kudus, kalau kita mau menerima Roh Kudus dan kita mau datang sama Yesus, justru hati kita ini harus di titik paling bawah. Kita nggak bisa tetap ego kita ini tetap main, nggak bisa saudara. Karena kalau ego kita main, misalnya nih Tuhan bilang, kamu tinggalkan semua itu ikut aku, ya nggak mau saudara. Tuhan ini udah posisiku udah baik banget, udah bagus banget, ini masa aku harus ditinggalkan itu semua? Pasti kita nggak mau saudara. Kita diberkeras dengan keputusan dan ego kita sendiri. Makanya kenapa kita datang sama Tuhan, kita harus merendahkan diri supaya kita tuh tahu maksud Tuhan, supaya kita tuh bisa ikut Tuhan dan mendengarkan suaranya. Bukan hanya mendengarkan, tapi kita juga melakukan. Nah yang kedua, bagaimana kita datang sama Tuhan? Kita berdoa dan berpuasa. Kenapa harus berdoa dan berpuasa? Berhubungan gak sih sebenarnya berpuasa dan berdoa itu? Sangat berhubungan saudara kalau saya katakan. Kenapa? Kok berdoa dan berpuasa itu sangat berhubungan? Berdoa itu memang kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Hubungan kita doa antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Tetapi itu dalam kondisi yang fisik. Tetapi berpuasa itu adalah berdoa yang secara roh. Roh dan jiwa kita ini berdoa. Jadi bukan sekedar kita berdoa yang berucap di mulut saudara, tetapi hati dan roh kita itu juga berdoa sama Tuhan. Kalau kita berpuasa, posisi daging kita ini dilemahkan. Jadi kita gak fokus nih dengan masalah yang ada. Kita membuat memindahkan apa ya saudara, dengan berdoa dan berpuasa itu kita menjadi kuat. Saya ada baca satu buku ya saudara, berpuasa itu adalah terobosan untuk kita datang sama Tuhan. Nah yang ketiga adalah mendengarkan firman dan melakukan firman. Gak cukup saudara kita mendengarkan firman aja. Percuma kalau kita mendengarkan firman tapi kita tidak melakukan firman. Tetapi keduanya itu harus dilakukan selaras, mendengarkan juga melakukan firman. Nah yang kedua, bagaimana kita mendapat tenang adalah kita percayakan proses Tuhan dalam memimpin langkah hidup kita. Jadi kita gak berkeras saudara. Dan masalah yang ada itu dipakai Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita semua, tetapi untuk apa saudara? Untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi saudara jangan, kalau saudara menghadapi masalah, jangan saudara membenci masalah itu, tetapi justru masalah itulah yang membuat kita dewasa. Kalau gak ada masalah, saudara hidupnya tenang-tenang aja, ya saudara gak bisa mengatasi. Misalnya nanti ada teman saudara bermasalah, saudara gak akan tahu posisi teman saudara itu seperti apa. Gak bisa saudara ngasih dukungan, semangat, karena kan saudara gak pernah mengalami itu sendiri. Saudara hanya mendengarkan kata-kata orang. Jadi dengan adanya masalah itu membuat kita dewasa dan membuat kita belajar memahami pikiran Tuhan. Kenapa kok kita mengalami seperti ini? Kenapa kok kita diizinkan mengalami seperti ini? Nah, yang ketiga adalah belajar untuk percaya rencana Tuhan setiap waktu. Karena apa saudara?
seperti Raja Daud ya saudara, dia selalu rindu untuk tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Nah, terakhir kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat ke-13, semuanya pasti tahu ayat ini ya. Di sini dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara, mau bagaimanapun masalah saudara saat ini, kita bisa menanggung semuanya itu karena Tuhan. Kalau kita pun ada sampai saat ini, itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua karena kasih karunia. Jadi saudara, marilah kita sama-sama untuk belajar mengandalkan Tuhan dan belajar untuk percaya rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi sama dengan karakter Tuhan, yaitu kita lemah lembut, kita rendah hati, sehingga apa saudara? Sehingga karakter Tuhan dalam hidup kita itu melekat, dan saudara tahu bahwa kita adalah surat Injil Tuhan yang terbuka, dan kita terus datang kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan, dan jangan tinggalkan Tuhan saudara. Sebab hanya datang dengan Tuhan saja, hanya dengan Tuhan saja kita merasa tenang. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, saya serahkan kepada Kak Markus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Kak Arya yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini, yang menyertai hidup tidak pelayanan dan apapun yang kerjakan, Bapak berhasil dan beruntung. Seluruh sidang pemuda remaja yang melayani pada malam hari ini, kami akan dalam tangan Tuhan. Kami memberkati mereka terus dalam pelayanan mereka, sehingga banyak orang diberkati melalui pelayanan anak-anak muda di tempat ini. Seluruh sidang pemuda baik yang hadir maupun belum hadir, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati mereka dalam sekolah dan kuliah, Kau memberkati dalam pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan, Kau berhasil dan beruntung. Kau menyertai mereka, memimpin mereka dalam keluarga dan pelayanan mereka. Engkau tambah-tambahkan karunia talenta atas setiap sidang pemuda remaja di tempat ini, sehingga semakin hari mereka semakin boleh menyenangkan hati Tuhan, dan hidup mereka boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau menyertai kami, melindungi, menjaga setiap kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kami percaya Engkau mengumpulkan kami kembali tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami hari ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Untuk umat kita pada malam hari ini, keputusan belum ada, tapi lomba kita tetap terlaksana seperti hasil rapat, yaitu tetap tanggal 19 April 2025 mulai dari jam 5 sore. Kemudian yang mau menabung bisa sama saudari Olga, bisa setelah ibadah ini, atau saudari Maria. Kemudian untuk yang lain-lain nanti bisa diinfokan di grup. Demikian dapat saya sampaikan. Selamat malam Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus.